Pemain yang akrab disapa Kakak Boas ini menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan langkah federasi membawa pemain keturunan ke skuad Garuda. Baginya, selama tujuannya adalah untuk kemajuan prestasi timnas di kancah internasional, hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Namun, Boas memberikan satu catatan penting sekaligus saran strategis bagi PSSI dan tim pelatih. Boas menekankan bahwa jika PSSI ingin menambah pemain naturalisasi lagi, fokus utama harus diarahkan pada pemain depan atau striker. Meski mendukung naturalisasi, Boas tetap berharap agar para pemain lokal tidak patah semangat. Ia ingin kebijakan ini menjadi pemacu motivasi bagi pemain asli daerah untuk terus meningkatkan kualitas agar bisa bersaing secara sehat demi lambang Garuda di dada. Saya tidak masalah dengan naturalisasi, itu hak federasi untuk prestasi. Tapi kalau boleh saran, prioritaskanlah lini depan. Kita butuh striker yang benar-benar bisa diandalkan untuk mencetak gol, ujar mantan penyerang timnas Indonesia. Kalau PSSI memang mau tambah lagi, saya harap fokusnya ke lini depan. Kita punya pertahanan yang sudah sangat bagus sekarang. Tapi di depan, kita butuh orang yang benar-benar buas di kotak penalti. Kita butuh striker yang bisa mengubah peluang sekecil apapun menjadi gol, tambahnya. Ini tantangan buat adik-adik saya di Liga. Jangan merasa kalah sebelum bertanding. Jadikan keberadaan mereka sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras lagi, tegasnya. Dengan pengalaman panjangnya sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, saran Boas Solosa ini tentu menjadi masukan berharga agar komposisi timnas Indonesia semakin merata dan mematikan di semua lini. Antusiasme tinggi terpancar dari Joey Pelupesi menjelang agenda FIFA Series bulan Maret mendatang. Gelandang tangguh ini mengaku sudah tidak sabar untuk segera terbang ke Jakarta dan bergabung dengan skuad asuhan John Herdman. Bagi Joey, panggilan ini bukan sekedar tugas profesional, melainkan panggilan hati. Saya sudah menghitung hari menuju bulan Maret. Bisa kembali ke tanah air dan kembali membela timnas Indonesia adalah kehormatan besar yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, ungkap Joey. Saya datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk memberikan seluruh pengalaman saya demi membantu tim meraih hasil maksimal. Mengenakan jersey merah putih di hadapan ribuan pendukung Indonesia adalah anugerah. Saya siap memberikan segalanya, tegasnya. Kini, Joey fokus menjaga kebugarannya di level klub agar bisa tiba dalam kondisi 100%. PSSI tengah bersiap merilis daftar pemain untuk ajang FIFA Series Maret 2026. Meski pemusatan latihan belum dimulai, target besar sudah dipatok. Sapu bersih kemenangan demi mendongkrak peringkat Indonesia ke posisi 117 dunia. Dalam ajang ini, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda dijadwalkan menantang 3 negara, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. Kemenangan di 3 laga ini sangat krusial untuk menambah poin FIFA secara signifikan. Momen ini juga menjadi debut bagi pelatih John Herdman. Dengan waktu persiapan yang singkat sebelum laga dimulai, disiplin dan fisik pemain akan menjadi kunci. Jika berhasil menyapu bersih poin di kandang sendiri, posisi Indonesia di peta sepak bola dunia dipastikan akan melonjak drastis. Guncang ASEAN. Crescencio Summerfield bakal jadi pemain termahal sepanjang sejarah Asia Tenggara. Siapa saja mereka? Ratu Tisha siapkan proses cepat untuk nama pilihan Herdman. Jadikan futsal role model. Erick Thohir ingin revolusi John Herdman segera berbuah tropi. Dunia sepak bola Asia Tenggara sedang bersiap menghadapi sebuah guncangan besar. Jika proses naturalisasi Crescencio Summerfield berjalan mulus, timnas Indonesia tidak hanya akan mendapatkan mesin gol baru, tetapi juga akan memecahkan rekor sejarah yang sulit ditandingi oleh negara tetangga manapun. Dengan nilai pasar atau market value yang menembus angka 22 juta euro atau sekitar 380 miliar rupiah, bintang West Ham United ini akan langsung melesat ke posisi puncak sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Angka ini jauh melampaui rekor yang saat ini dipegang oleh bek tangguh kita, Jay Itzes. Kehadiran Summerfield akan menciptakan jurang kualitas yang nyata di level ASEAN.
Nilai satu orang Summerfield setara dengan total harga pasar hampir seluruh skuad tim nasional negara lain di Asia Tenggara. Kehadirannya akan meningkatkan nilai jual timnas Indonesia di mata sponsor dan dunia internasional. Namun, bagi Indonesia, ini bukan hanya soal angka di atas kertas. Nilai pasar yang tinggi adalah cerminan dari kualitas elit. Memiliki penyerang yang masih aktif bersaing di kasta tertinggi Liga Inggris adalah pernyataan tegas bahwa Garuda tidak lagi sekedar ingin menjadi raja di ASEAN, melainkan siap mengguncang Asia dan dunia. Ketika Summerfield resmi mengenakan logo Garuda di dada, ia bukan lagi sekedar komoditas mahal di bursa transfer. Ia akan menjadi simbol kebangkitan dan ambisi tanpa batas sepak bola Indonesia. Menanti daftar emas dari Eropa. Misi perburuan talenta di benua biru segera memasuki babak baru. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha kini menunggu laporan final dari John Hartman yang baru saja menyelesaikan pemantauan langsung terhadap sejumlah pemain keturunan di Eropa. PSSI menegaskan bahwa proses naturalisasi kini bukan lagi soal kuantitas, melainkan kualitas teknis yang sesuai dengan standar tinggi sang pelatih. Publik kini menanti siapa saja nama-nama besar yang akan disetorkan untuk segera diproses menjadi bagian dari skuad Garuda. Kami di PSSI sudah menyiapkan semuanya. Sekarang bolanya ada di tangan Coach John Hartman. Kami meminta beliau menyetorkan nama-nama yang memang memiliki komitmen tinggi dan kualitas yang sanggup mengangkat level timnas ke panggung dunia. Begitu daftar itu ada di meja kami, proses akan langsung kami akselerasi, ujar Ratu Tisha. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tantangan besar bagi pelatih John Hartman. Melihat prestasi gemilang timnas futsal Indonesia yang sukses menembus jajaran elit, Erick ingin timnas sepak bola segera mengikuti jejak tersebut. Erick menegaskan bahwa skuad Garuda tidak boleh lagi hanya menjadi tim penghibur. Di bawah arahan Hartman, Indonesia ditargetkan memiliki mentalitas juara dan organisasi permainan yang solid sebagaimana yang ditunjukkan oleh tim futsal kita. Futsal sudah membuktikan bahwa Indonesia bisa berprestasi tinggi. Sekarang giliran sepak bola di bawah Coach Hartman untuk membuktikan bahwa Garuda juga bisa terbang setinggi itu, tegas Erick Thohir. Targetnya jelas, Hartman harus membawa perubahan instan agar sepak bola Indonesia tidak hanya disegani di ASEAN, namun juga mampu bicara banyak di level dunia. Profil Givi Zechriel, pemain keturunan Indonesia yang bisa dimanfaatkan PSSI demi kekuatan sang Garuda. Miliano Jonathan tegaskan komitmen, bertahan di Eropa demi standar dunia untuk Garuda. Antusiasme tinggi John Hartman, tekanan ini adalah berkah bagi timnas Indonesia. Indonesia kini sedang menatap cakrawala baru di bawah asuhan pelatih John Hartman. Untuk terbang lebih tinggi, skuad Garuda membutuhkan mesin yang lebih bertenaga di lini tengah. Nama Givi Zechriel, bintang muda yang tengah bersinar bersama FC Utrecht, muncul sebagai jawaban atas dahaga akan kreativitas dan stabilitas. Givi bukan sekadar pemain pelapis, ia adalah didikan asli Akademi Feyenoord yang dikenal sangat ketat dalam mencetak pemain kelas dunia. Mengapa PSSI harus bergerak cepat? Intelligence on the pitch. Zechriel memiliki IQ sepak bola di atas rata-rata. Ia tahu kapan harus menahan bola dan kapan harus melepaskan umpan kunci atau key passes yang mematikan. Mobilitas tanpa batas. Dalam skema John Hartman yang menuntut pemain untuk terus bergerak dan melakukan pressing tinggi, Zechriel adalah mesin yang tak kenal lelah. Ia mampu menutup ruang kosong sekaligus menjadi orang pertama yang memulai serangan balik. Adaptasi cepat. Bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie membuatnya terbiasa dengan tempo permainan cepat dan fisik yang kuat. Hal ini akan memudahkannya beradaptasi dengan gaya transisi kilat milik Hartman. John Hartman sukses membawa Kanada ke Piala Dunia dengan mengandalkan pemain-pemain muda yang lapar akan prestasi dan memiliki teknik mumpuni. Givi Zechriel memenuhi semua kriteria tersebut. Memiliki darah Indonesia dari garis kakek neneknya, ia bukan hanya aset taktis, tetapi juga simbol harapan baru bagi jutaan pasang mata pendukung Garuda.
Jika PSSI berhasil meyakinkan ZCL untuk mengenakan lambang Garuda di dada, lini tengah Indonesia tidak hanya akan menjadi yang terkuat di Asia Tenggara, tetapi siap untuk mengguncangkan panggung Asia. Sepak bola modern dimenangkan di lini tengah, dan di tangan Givi ZCL, lini tengah Indonesia akan memiliki komandan yang mampu mendikte permainan siapapun lawannya. Di saat banyak pemain diaspora mulai memilih berkarier di Liga Domestik Indonesia, Miliano Jonathans justru mengambil langkah berbeda. Pemain muda andalan timnas Indonesia ini menegaskan komitmennya untuk bertahan lebih lama di Eropa. Bagi Miliano, bertahan di kompetisi elit Eropa bukan tentang menolak pulang, melainkan tentang kualitas. Ia ingin terus menempa diri di level tertinggi agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi skuad Garuda di bawah asuhan John Hartman. Miliano percaya bahwa dengan terus bersaing di benua biru, ia akan kembali ke pelukan merah putih sebagai pemain yang lebih matang dan siap membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Saya sangat mencintai dukungan luar biasa dari para supporter di Indonesia. Namun saat ini fokus saya adalah terus menguji diri di level tertinggi. Saya ingin bertahan dan berkarier lebih lama di Eropa, karena disinilah saya bisa terus mengasah teknik dan mentalitas setiap harinya, ungkapnya. Pilihan ini saya ambil demi timnas Indonesia juga. Saya ingin ketika saya datang memenuhi panggilan Garuda, saya membawa kualitas dan pengalaman dari kompetisi Eropa yang bisa membantu tim ini mencapai target besarnya. Saya belum selesai di sini, masih banyak yang ingin saya buktikan di Eropa, tegasnya. Antusiasme tinggi menyelimuti pelatih baru timnas Indonesia John Hartman menjelang laga perdananya di FIFA Series bulan Maret mendatang. Pelatih asal Inggris ini menegaskan kesiapannya untuk membawa transformasi bagi skuad Garuda. Bagi Hartman, ajang ini bukan sekadar uji coba, melainkan momentum krusial untuk menguji taktik baru dan membangun chemistry tim. Gairah sepak bola di sini luar biasa. Saya sudah tidak sabar berdiri di pinggir lapangan dan melihat potensi penuh para pemain dalam pertandingan kompetitif, ungkapnya. Memimpin tim nasional berarti memikul harapan sebuah bangsa. Tekanan itu bisa menjadi kutuk tetapi juga bisa menjadi berkah. Kami memilih menjadikannya berkah, tegasnya. Menanti ketukan pintu dari Crescencio Summerville, sebuah harapan di langit Garuda. Di bawah langit sepak bola Indonesia yang sedang cerah-cerahnya, sebuah narasi besar tengah tertahan oleh satu tanda tanya. Nama Crescencio Summerville bukan lagi sekedar nama asing yang muncul di kolom komentar media sosial, melainkan simbol harapan baru bagi lini serang Garuda. Namun, di balik keriuhan spekulasi, ada sebuah keheningan yang menyesakkan. Penantian akan sebuah jawaban. Sejak gelombang naturalisasi pemain berkualitas tinggi mengubah wajah timnas Indonesia, standar kita telah naik. Kita tidak lagi hanya mencari pemain yang ingin bergabung, tapi pemain yang mampu mengubah peta kekuatan di Asia. Summerville adalah profil itu. Dengan kecepatan eksplosif, kemampuan dribbling yang menghancurkan pertahanan lawan, dan insting gol yang terasah di kerasnya kompetisi Inggris, ia adalah kepingan elit. Kehadirannya bukan sekedar menambah kedalaman skuad, tapi sebuah pernyataan perang kepada lawan-lawan Indonesia di panggung internasional. Namun, mengapa jawaban itu tak kunjung datang? Kita harus memahami bahwa bagi seorang pemain profesional, memilih kewarganegaraan sepak bola adalah keputusan hidup yang paling krusial.